Santapan Harian Rabu 10 Mei 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-52. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Saat ini kami bertelut di hadapan-Mu ya Kristus. Kami berserah di dalam kasih dan kebenaran sabda-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ulangan 32 ayat 44-52. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, "Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya." Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades di padang gurun Sin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel." Sahabat Santapan Harian, Alkisah ada seorang yang mati, lalu rohnya berjalan ke gerbang surga. Di sana seorang malaikat berkata, "Selamat, karena dosamu kurang dari 100, tepatnya berjumlah 99. Kamu masuk surga." Ia begitu senang. Saking senangnya dengan spontan ia mengumpat. Mendengar umpatan itu, malaikat langsung memasukkannya orang itu ke neraka karena dosanya menjadi 100. Cerita ini hanyalah lelucon, tetapi punya makna. Perkataan hampa dan kelengahan sesaat dapat mengakibatkan akhir yang membinasakan. Oleh karena itu, Musa memerintahkan orang Israel untuk memperhatikan segala peringatan yang ia sampaikan, lalu meneruskannya kepada anak-anak mereka. Hal ini harus dilakukan karena peringatan itu bukan perkataan hampa, melainkan sumber hidup mereka. Jikalau mereka melakukan semua firman Tuhan dengan setia, mereka dapat menikmati kelanjutan hidup mereka di negeri yang baru. Akhir hidup seseorang dapat dikatakan sebagai akhir perjalanan di dunia yang memperlihatkan ketaatannya di sepanjang hidupnya. Musa hanya bisa memandang Kanaan dari kejauhan dan mati di gunung Nebo. Allah mengingatkan alasannya kepada Musa.
oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku. Biarlah apa yang dialami Musa ini menjadi peringatan bagi semua pengikut Kristus agar tetap setia melakukan perkataan Tuhan sampai akhir hidup. Kita dapat memeriksa dan mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah sampai hari ini kita masih setia dalam membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan? Apakah kita masih tekun mendengarkan ajaran firman Tuhan yang adalah sumber hidup kita dan menghindari perkataan hampa? Jika iya, baiklah kita bersyukur serta berdoa memohon pertolongan Tuhan agar kita dapat terus berpegang pada firman-Nya yang kita baca ataupun yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Jika tidak, kita harus berdoa, memohon pengampunan Tuhan, lalu berkomitmen untuk kembali hidup taat di dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang berdaulat, terima kasih karena Engkau telah menguatkan kami untuk berjalan dalam iman kepadamu. Mampukanlah kami untuk senantiasa tekun dan setia pada firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.